Banyak cara menunjukkan cinta kepada Ibu Pertiwi. Bagi kami, menghasilkan data yang berkualitas adalah komitmen yang terpatri dalam sanubari. Dari waktu ke waktu yang telah dilalui, membangun negeri nyatanya tidak semudah menjentikan jari. Data yang akurat adalah kunci. Statistik telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Kegiatan statistik di Indonesia dimulai sejak masa Hindia Belanda di bawah lembaga Director van Landbouw Nijverheid en Handel, lalu berganti nama menjadi Central Kantor voor de Statistiek. Pasca kemerdekaan, lembaga tersebut mengalami beberapa kali penggantian nama, yaitu Kantor Pusat Statistik, Biro Pusat Statistik, hingga akhirnya pada 19 Mei 1997 ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menetapkan nama Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS mencakup seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan keadaan geografis yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, ujung Miangas hingga Pulau Rote, kantor BPS tegak berdiri di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyedia data statistik, BPS berstatus sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karena itu, independensi adalah hal yang mutlak bagi BPS. Menyediakan data statistik berkualitas untuk Indonesia maju adalah visi kami. BPS bertanggung jawab menyediakan data statistik dasar, membantu penyelenggaraan statistik khusus, dan mendukung pelaksanaan statistik sektoral. Kegiatan utama BPS adalah menyelenggarakan sensus. 3 sensus yang diselenggarakan oleh BPS, yaitu sensus penduduk pada tahun berakhiran 0, sensus pertanian pada tahun berakhiran 3, dan sensus ekonomi pada tahun berakhiran 6. Selain itu, BPS juga melakukan ratusan survei rutin untuk mendukung ketersediaan data khusus. Survei yang dilakukan di BPS antara lain Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, Pendataan Potensi Desa, Pendataan Kerangka Sampel Area, Survei Ongkos Usaha Tani, Survei Pertanian Antar Sensus, Survei Biaya Hidup, dan survei-survei lainnya. Dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, BPS menggunakan metode wawancara secara tatap muka atau pengisian secara mandiri oleh responden. Keamanan data yang telah diperoleh menjadi prioritas utama BPS. Setiap data yang diperoleh dari responden dijaga kerahasiaannya dan dijamin oleh undang-undang. Data kemudian ditabulasikan, diolah, dianalisis, dan dipublikasikan tepat waktu untuk digunakan pada berbagai keperluan. BPS diperkuat oleh lebih dari 16.000 pegawai yang tersebar di 34 kantor BPS provinsi dan 514 kantor BPS kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Selain itu, BPS dibantu oleh tenaga mitra statistik terlatih yang berlandaskan pada nilai inti, profesional, integritas, amanah. BPS juga turut melakukan pendidikan dan pelatihan statistik. Politeknik Statistika (STIS) adalah perguruan tinggi kedinasan yang dikelola untuk mencetak generasi unggul di bidang perstatistikan dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Muatan kurikulum yang diajarkan berbeda dengan universitas lain karena terdapat mata kuliah ofisial statistik. BPS juga memiliki pusat pendidikan dan pelatihan sebagai wadah pengembangan SDM baik di bidang statistik maupun komunikasi, public speaking, kepemimpinan, dan lain-lain. Pusdiklat BPS tak hanya berfokus pada pengembangan SDM BPS, tetapi juga terbuka dalam hal pengembangan kompetensi fungsional statistisi, pranata komputer, dan statistik sektoral. Kepercayaan pemerintah, masyarakat, hingga dunia internasional adalah pelecut semangat bagi BPS untuk terus menghasilkan data yang up-to-date dan akurat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung ketersediaan data statistik di Indonesia
Berpartisipasi aktif dan memberikan jawaban yang jujur sebagai responden adalah motivasi kami untuk tidak pernah berhenti melayani dengan hati. Seluruh data yang dihasilkan oleh BPS dapat diakses langsung melalui bps.go.id atau dapat langsung datang ke pelayanan statistik terpadu di kantor BPS terdekat yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. BPS akan terus menyediakan data statistik yang akurat, handal, terpercaya. Karena data mencerdaskan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormatin Kepala BPS Kabupaten Kota beserta jajarannya. Yang saya hormatin Kepala OPD atau yang mewakilin maupun instansi serta rekan-rekan media yang berbahagia. Pada hari ini kita sudah ikutin bersama rilis di level nasional. Yang selanjutnya kita akan melakukan rilis BPS Provinsi Jawa Timur untuk ada 4 ya. Yang pertama perkembangan inflasi, kemudian nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan terakhir adalah perkembangan pariwisata. Untuk inflasi atau perkembangan indeks harga konsumen pada Oktober 2021, jadi kalau kita lihat inflasi pada bulan sebelumnya ya, terjadi deflasi, sedangkan untuk Oktober ini terjadi inflasi sebesar 0,18%, di mana ini disumbangkan oleh semua kelompok pengeluaran ya. Jadi utamanya adalah kelompok bahan makanan ya. Kalau kita lihat dari inflasi sebesar 0,18 ini dipengaruhi juga oleh 8 kota IHK ya. Jadi seluruh kota mengalami inflasi ya. Dan yang ada tertinggi ada di kota Surabaya sebesar 0,20% dan terendah ada di Banyuwangi dan Sumeneb ya, masing-masing sebesar 0,02% dan ini juga terendah secara nasional ya. Tadi sudah sampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik. Kalau kita lihat dari inflasi tahun kalender gabungan dari 8 IHK pada Oktober ini sebesar 1,39% ya. Untuk inflasi yang tertinggi ya, tetap ada di Surabaya sebesar 1,64%, terendah di Banyuwangi 0,58%. Untuk inflasi year on year tahun ke tahun untuk Jawa Timur ini tercatat 2,13%. Kalau kita lihat dari 8 kota IHK, yang tertinggi ada di Surabaya sebesar 2,37% dan yang terendah terjadi di Banyuwangi sebesar 1,22%. Kita lihat inflasi month-to-month dalam 3 tahun terakhir ya, bahwa pada Oktober 2021 ini memang mengalami inflasi sebesar 0,18%. Kalau kita lihat bulan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya yaitu 2020, 2019 ini justru terjadi sebaliknya ya. Di 2019 maupun 2020 terjadi deflasi yang masing-masing 0,02%. Untuk inflasi tahun kalender ya, untuk Jawa Timur ini mengalami kenaikan ya dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 1,21%.
ini naik menjadi sebesar 1,39% pada Oktober 2021. Sedangkan untuk inflasi pada tahun ini ya, Oktobernya ini lebih tinggi bila kita bandingkan dengan 2 tahun terakhir, 2019 yang mencapai 1,35%, sedangkan di 2020 tercatat 0,72% ya. Jadi untuk inflasi tahun kalender yang sebesar 1,39% ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pada bulan yang sama, yaitu bulan Oktober. Kemudian kita bisa lihat lebih detail lagi ya terkait dengan inflasi. Kita lihat dulu dari sisi komponen pengeluaran ya. Jadi secara mantuman ini dari 11 kelompok pengeluaran ya, semuanya mengalami inflasi ya, walaupun ada yang relatif kecil sekali, tetapi 11 ini adalah mengalami inflasi. Inflasi terbesar terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,07%, dengan besaran inflasi sebesar 0,31%. Selanjutnya diikuti oleh penyediaan makan, minum, dan restoran yang mengalami inflasi sebesar 0,52% dengan andil sebesar 0,04%. Selanjutnya disusul kelompok transportasi yang mengalami inflasi sebesar 0,22% dengan andil sebesar 0,03%. Untuk andil inflasi yang sangat kecil ya, seperti kelompok pakaian dan alas kaki, ini inflasinya 0,09%. Kelompok kesehatan, ini inflasinya 0,07%. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 0,01%. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami inflasi sebesar 0,10%. Kelompok pendidikan ini mengalami inflasi sebesar 0,02%. Sedangkan untuk kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ini mengalami inflasi hanya sebesar 0,03%. Kalau kita lihat dari sisi inflasi tahun kalender ya, ini yang terbesar yaitu kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan tingkat inflasi sebesar 3,92%, diikuti oleh kesehatan dengan tingkat inflasi sebesar 2,78%, kelompok pendidikan dengan tingkat inflasi sebesar 2,56%, perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,02%. Ya. Kemudian berturut-turut ya, yang untuk kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tingkat inflasinya sebesar 0,90%, perumahan, listrik, air, dan bahan bakar rumah tangga inflasinya 0,57%. Adapun satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi ya, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,02%. Kita lihat untuk inflasi year on year-nya tahun ke tahun ya. Jadi yang terbesar ada di penyediaan makanan dan minuman restoran sebesar 4,46%, diikuti oleh kelompok makanan minuman tembakau ya 3,56%, kesehatan 3,39%, pendidikan 2,56%, dan pakaian alas kaki sebesar 2,01%. Jadi ada 5 kelompok yang mengalami inflasi secara year on year di bawah 2% ya. Seperti meliputi kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga, kelompok transportasi, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
Adapun satu-satunya kelompok yang tidak mengalami perubahan indeks yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Kalau kita lihat menurut komponen, yaitu antara energi dan bahan makanan, komponen energi memiliki andil terhadap inflasi sebesar 0,01%. Ini yang dihasilkan dari tingkat inflasi secara mantuman ya sebesar 0,07%, sehingga secara tahun kalender mengalami inflasi sebesar 0,17%. Sedangkan year on year-nya mengalami inflasi sebesar 0,11%. Adapun untuk komponen bahan makanan, ini tercatat bulan ini ya mengalami inflasi sebesar 0,15% dengan andil sebesar 0,03%. Adapun tingkat inflasi tahun kalender tercatat minus 0,11% atau mengalami deflasi. Ya, sedangkan untuk inflasi year on year-nya tercatat sebesar 3,65%. Selanjutnya kita lihat ada 10 komoditas ya, penyumbang baik itu inflasi maupun deflasi ya, di mana ada 10 komoditas yang kita urutkan dari yang terbesar sampai dengan yang terendah. Demikian juga dengan deflasi, kami ambil hanya 10 komoditas yang besar. Yang pertama untuk komoditas penyumbang inflasi pada bulan Oktober 2021 ya. Ini menyeliputi minyak goreng ya dengan persentase perubahan 4,12 dengan andilnya 0,03 ya. Berturut-turut ada rokok kretek filter, daging ayam ras, cabai merah, angkutan udara, jeruk, sop, bubur, beras, dan anggur. Di sisi lain, ada 10 komoditas penyumbang deflasi pada Oktober 2021 di mana telur ayam ras ini masih ada perubahan ya, perubahannya adalah negatif ya. Kemudian berturut-turut tomat, emas perhiasan, apel, pir, kentang, ayam hidup, ikan mernying, ikan tongkol ya, dan apokat ya. Jadi memang pada Oktober 2021 telur ayam ya secara persentase mengalami penurunan sebesar 5,63% ya terhadap dan andil deflasinya 0,03 ya. Selanjutnya kita lihat untuk inflasi antar ibu kota provinsi yang ada di Pulau Jawa. Nah, secara mantuman ini menunjukkan bahwa seluruh ibu kota provinsi yang ada di Pulau Jawa mengalami inflasi ya. Demikian juga yang di kabupaten kota IHK di Jawa Timur juga mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Yogyakarta dan Semarang, masing-masing mencapai 0,24%, diikuti Surabaya sebesar 0,20%, Jakarta 0,08%, Bandung 0,07%, dan yang terendah ada di Serang, Banten ya, sebesar 0,05%. Untuk inflasi tahun kalender, angka tertinggi tercatat di Surabaya ya, sebesar 1,64%. Selanjutnya diikuti oleh Serang 1,30%, Yogyakarta 1,12%, Bandung 1,05%, Jakarta 0,67%, dan yang terendah terjadi di Semarang sebesar 0,56%. Sedangkan untuk inflasi year on year-nya ini tertinggi tercatat juga di Surabaya ya, 2,36%, diikuti oleh Yogyakarta sebesar 1,74%, Serang 1,72%,
Bandung 1,70%, Jakarta 1,20%, dan yang terendah terjadi di Semarang sebesar 1,19%. Itu yang berkaitan dengan inflasi pada bulan Oktober. Selanjutnya kita lihat untuk nilai tukar petani pada bulan yang sama, yaitu bulan Oktober 2021 ya, di mana tahun dasar ini digunakan tahun 2018. Nilai tukar petani Jawa Timur pada Oktober 2021 ya tercatat 101,17 ya, mengalami kenaikan 0,59% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu September 2021. Pada bulan yang sama, capaian nilai tukar petani Oktober 2021 lebih tinggi ya jika dibandingkan dengan nilai tukar petani pada Oktober 2020 yang hanya sebesar 100,50. Akan tetapi masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan Oktober 2019 yang mencapai 103,16. Kalau kita lihat menurut subsektor pada Oktober 2021, seluruh subsektor mengalami kenaikan nilai tukar petani atau NTP. Jadi kenaikan tertinggi terjadi pada subsektor hortikultura dengan kenaikan sebesar 2,61%, diikuti oleh subsektor perikanan ya, yang naik 1,14%, subsektor tanaman perkebunan rakyat dengan kenaikan sebesar 0,19%. Sedangkan untuk subsektor peternakan ini merupakan subsektor dengan kenaikan yang terendah ya bila dibandingkan dengan subsektor yang lain, yaitu baru mencapai 0,07%. Itu yang berkaitan dengan nilai tukar petani. Kita lihat di slide selanjutnya ya. Kalau kita lihat lebih rinci lagi ya dibandingkan dengan katakanlah bulan Desember 2020, memang perkembangan NTP pada Oktober 2021 ya. Ini secara kumulatif mengalami kenaikan 0,37%, sedangkan year on year-nya NTP pada bulan Oktober 2021 ini mengalami kenaikan 0,67% ya. Jadi secara rinci bisa dilihat pada slide tersebut di mana memang perkembangan NTP untuk masing-masing subsektor. Kemudian di slide selanjutnya ada 10 komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani atau IT-nya pada Oktober 2021. Yang paling tinggi adalah gabah ya. Jadi paling tinggi ada di gabah dengan kenaikan harga sebesar 1,56% dan memberikan andil terhadap kenaikan IT-nya sebesar 0,58%. Selanjutnya diikuti oleh cabai rawit, sapi potong, cabai merah, sapi perah, kemudian buncis, ketela pohon, ayam ras pedaging, bawang merah, dan tebu ya. Sedangkan untuk 10 komoditas utama yang menghambat kenaikan indeks harga yang diterima petani, andil terbesar diberikan oleh komoditas jagung ya, yang mengalami penurunan harga sebesar 2,07% dengan andil minus 0,26%, diikuti oleh komoditas telur ayam ras, tomat ya, kol atau kubis, terung, mangga, ketimun, kopi, ayam ras petelur, dan buah apel. Jadi 10 komoditas utama yang mengalami baik kenaikan maupun penurunan ya yang diterima petani ya bisa dilihat secara rinci pada paparan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah komoditas utama yang mendorong ya
kenaikan indeks harga yang dibayar petani. Tadi di slide sebelumnya adalah indeks untuk indeks yang diterima petani atau IT kalau dikonotasikan. Sedangkan untuk indeks yang dibayar ada IB ya pada bulan yang sama Oktober 2021 yang mempunyai peran terbesar adalah minyak goreng ya. Minyak goreng yang mengalami kenaikan harga sebesar 3,05% dan memberikan andil sebesar 0,04% ya. Selanjutnya diikutin secara berturut-turut yaitu komoditas cabai merah, daging ayam ras, bawang merah, cabai rawit, rokok kretek filter, ya, kemudian bekatul, ya, buah jeruk, buncis dan bakalan sapi yang berumur lebih dari 12 bulan. Sedangkan untuk komoditas yang sebagai penghambat ya, kenaikan indeks harga yang dibayar petani pada Oktober 2021 ya, yang mempunyai andil terbesar yaitu tomat sayur dengan penurunan harga sebesar 28,46% dan memberikan andil minus 0,05% ya. Selanjutnya diikuti oleh komoditas seperti telur ayam ras, terung, ketimun, ya, tongkol, bawang putih, kangkung, jagung pipilan, beras dan pete. Jadi untuk 10 komoditas secara rinci ya, berapa kenaikannya, berapa penurunannya, ini bisa dilihat pada slide tersebut. Kemudian di slide selanjutnya kita bisa lihat pada bulan yang sama ya, Oktober 2021 seluruh provinsi di Pulau Jawa ini yang melakukan penghitungan NTP nilai tukar petani jadi mengalami kenaikan ya, kenaikan NTP. Untuk Provinsi Jawa Barat ini merupakan provinsi dengan kenaikan NTP tertinggi sebesar 1,21%. Sedangkan Provinsi Banten merupakan provinsi dengan kenaikan NTP terendah yang naik sebesar 0,20%. Provinsi Jawa Timur adalah provinsi dengan kenaikan NTP tertinggi keempat yang mengalami kenaikan sebesar 0,59% dari 100,58 menjadi 101,17 ya. Di bulan Oktober ini, Provinsi Jawa Timur ini merupakan provinsi dengan nilai tukar petani tertinggi kedua setelah Jawa Tengah. Ya. Sedangkan untuk DIY adalah provinsi dengan nilai NTP terendah di Pulau Jawa. Selanjutnya kita menginjak ke nilai tukar usaha rumah tangga pertanian, ya, di mana nilai tukar rumah tangga pertanian ini memang untuk semata-mata untuk produksi sama penambahan barang modal ya. NTP untuk Jawa Timur pada NTUP maksud saya NTUP untuk bulan Oktober Jawa Timur ini mengalami naik ya 0,64% dari 99,76 menjadi 100,39 ya. Pada bulan Oktober ini seluruh subsektor mengalami kenaikan NTUP-nya. Kenaikan NTUP tertinggi terjadi pada subsektor hortikultura dengan kenaikan sebesar 2,63%, sedangkan kenaikan NTUP terendah terjadi pada subsektor peternakan ya dengan penurunan sebesar 0,02%. Itu yang berkaitan dengan nilai tukar petani. Selanjutnya kita menginjak ke materi selanjutnya yaitu nilai tukar nelayan ya dengan kondisi yang sama bulan Oktober 2021 dan tahun dasarnya pun juga menggunakan tahun dasar 2018. Selanjutnya kita lihat nilai tukar nelayan Jawa Timur pada Oktober 2021 ini tercatat 104,31 atau mengalami kenaikan
sebesar 0,15% bila dibandingkan dengan September 2021 ya, dengan nilai tukar nelayannya yang mencapai 104,15. Jadi pada bulan Oktober 2021 indeks harga yang diterima nelayan atau IT-nya mengalami kenaikan sebesar 0,26%. Ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar nelayan yang hanya naik sebesar 0,11%. Di slide selanjutnya kita lihat ada 10 komoditas utama ya, 10 komoditas utama yang mendorong kenaikan indeks harga yang diterima IT-nya. Nah, untuk Oktober 2021 ya, yang pertama adalah rajungan ya, yang mengalami kenaikan harga sebesar 2% dengan andil 0,17%. Selanjutnya diikuti oleh ada ikan teri, ikan kakap, ikan layur atau beladang, ikan tenggiri, lobster atau udang karang ya. Kemudian kepiting laut, udang laut, dan kepiting air tawar serta gurita. Kemudian di sisi lain ada 10 komoditas utama yang menghambat kenaikan indeks harga yang diterima nelayan. Jadi andil terbesar diberikan oleh ikan cakalang ya, yang mengalami penurunan harga sebesar 1,15% dan memberikan andil minus 0,06%. Selanjutnya diikuti oleh ikan tongkol, ikan layang, ya, malalugis atau momar, ikan kembung, ikan selar, ikan putih, ikan kurisi, ikan benggol, ikan kuniran, dan ikan gulamah. Ya. Jadi untuk lebih rinci perubahan-perubahan termasuk andilnya bisa dilihat di slide tersebut. Kemudian yang berikutnya ada 10 komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang dibayar tadi yang diterima. Pada Oktober 2021 adalah cabai merah ya, yang mengalami kenaikan harga sebesar 38,17% dan memberikan andil sebesar 0,03%, diikuti oleh senar, jala atau jaring ya, minyak goreng, daging ayam ras, rokok kretek filter, bawang merah, cabai rawit ya, kemudian buah jeruk, tali, dan mata pancing atau rawai. Sementara di sisi lain untuk tomat sayur ini mempunyai andil terbesar dalam menghambat kenaikan indeks harga yang dibayar oleh nelayan. Jadi komoditas tersebut mengalami penurunan ya, harga sebesar 28,46% dengan andil sebesar 0,03%. Selanjutnya diikuti oleh telur ayam ras, ketimun, ikan tongkol, terung, buah anggur, beras, kangkung, dan bawang putih, dan buah apel. Untuk rincinya bisa dilihat. Kemudian ada di slide selanjutnya ada 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan nilai tukar nelayan yang mengalami kenaikan NTN terbesar terjadi di Jawa Barat sebesar 2,24% dan Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan NTN terkecil sebesar 0,15%. Jadi ada 2 provinsi yang mengalami penurunan NTN adalah DIY ya, Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian Provinsi DIY masih menjadi prioritas dengan NTN tertinggi se-Pulau Jawa yang tercatat 16,54%, sedangkan DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan nilai NTN terendah yaitu sebesar 100,28.
Itu yang berkaitan dengan nilai tukar nelayan. Selanjutnya kita lihat perkembangan pariwisata Jawa Timur pada September 2021 yang bisa dilihat dari mancanegara ya, kunjungan wisatawan mancanegara dan adanya dari sisi statistik perhotelan ya. Kalau kita lihat bahwa jumlah wisman ke Jawa Timur pada September 2021 ini kembali mengalami penurunan ya. Ini yang grafik merahnya, dan masih jauh sebetulnya jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan jumlah wisman pada bulan sebelumnya, yaitu 2019, karena di 2019 ini kan sudah lebih tinggi ya sebelum adanya COVID ya untuk 2020. Jadi selama September 2021 kunjungan wisman ini hanya mencapai 2 kunjungan atau secara mantuman ya sebesar 80% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya Agustus 2021 yang mencapai 10 kunjungan, jadi turunnya sekitar 80% ya. Sementara secara year on year, yaitu bila dibandingkan dengan September 2020 yang mencapai 20 kunjungan, sedangkan untuk wisman pada September 2021 ini lebih rendah dan mengalami penurunan sebesar 90%. Kemudian berdasarkan kebangsaan ya, 2 wisman yang masuk ke Jawa Timur ini pada September 2021 adalah merupakan warga negara kebangsaan Jepang ya. Jadi menurunnya jumlah kunjungan wisman ke Jawa Timur ini juga merupakan suatu kena dampak ya dari adanya pembatasan ini karena COVID ya. Kemudian ini bisa dilihat dari sisi hanya beberapa bandara yang memang diperbolehkan ya, termasuk juga di situ ada instruksi Mendagri, kemudian ada surat edaran Menteri Perhubungan, ini juga jadi pedoman ya, di mana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya berdasarkan leveling, ada level 4, level 3, level 2 ya. Alhamdulillah Jawa Timur ini juga sudah banyak yang levelnya rendah ya, level 1 dan level 2. Jadi secara kumulatif ya, Januari sampai dengan September 2021 ini tercatat 654 kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Timur, di mana sebagian besar 149 kunjungan atau sekitar 22,78% berasal dari penduduk Indonesia yang ada di luar negeri yang berstatus WNI. Kemudian untuk warga Jepang yang paling banyak berkunjung ke Jawa Timur adalah warga negara Jepang sebanyak 97 kunjungan atau 14,83%, kemudian diikuti oleh Korea Selatan 64 kunjungan atau 99,79%, Tiongkok sebesar 54 kunjungan atau 8,26%, dan warga negara Amerika Serikat sebanyak 52 kunjungan atau 7,95%. Kemudian untuk bisa kita lihat di slide ya, bahwa dari 2017 sampai dengan 2021 untuk periode Januari sampai dengan September, kunjungan wisman ke Jawa Timur ini terbanyak terjadi pada Januari sampai dengan September di 2018 ya, yaitu mencapai 237.990 kunjungan, dan kunjungan yang paling sedikit terjadi pada Januari sampai dengan September tahun 2021 yang hanya sebanyak 654 kunjungan.
Jadi jumlah kunjungan Wisman selama periode Januari sampai dengan September 2021 ini mencapai 654 kunjungan ya. Ini mengalami penurunan ya yang sebesar 98,12 bila dibandingkan dengan periodenya sama, tetapi tahun sebelumnya yaitu Januari sampai dengan September 2020. Dan pada bulan-bulan yang akan datang ya kita berharap bahwa dengan prokes yang ketat tentunya aktivitas-aktivitas ini sudah mudah-mudahan bisa mulai ya, dan ini juga bisa mendorong untuk peningkatan pertumbuhan khususnya di sektor pariwisata. Kemudian yang berikutnya adalah tingkat penghunian kamar ya. Jadi kita lihat tadi di Wisman, ini indikator yang lain adalah tingkat penghunian kamar ya. Untuk September 2021 ya tercatat sebesar 41,19% atau mengalami peningkatan secara mantuman ya sebesar 11,80 poin bila dibandingkan dengan Agustus 2021 yang mencapai 29,39% ya. Sedangkan secara year on year tingkat penghunian kamar hotel bintang pada September 2021 ini juga mengalami peningkatan ya sebesar 8,63 poin bila dibandingkan dengan TPK pada September 2020 yang mencapai 32,56% ya. Ini merupakan perkembangan yang tentunya cukup mengembirakan ya. Mulai September sudah agak dilonggarkan, tentunya juga dengan memperhatikan protokol kesehatan kita bisa lihat bahwa tingkat penghunian kamar ini jauh lebih baik ya bila dibandingkan dengan tahun sekarang ya. Selanjutnya kita lihat indikator yang lain ya, di mana ini adalah rata-rata lama menginap ya, baik itu tamu asing Indonesia maupun secara total ya. Jadi kalau kita lihat di hotel bintang ya, rata-rata lama menginapnya untuk khusus misalnya tamu asing ya 1,22 hari, dan rata-rata lama menginap untuk tamu Indonesia yaitu 1,42 hari ya. Jadi secara rata-rata lama menginap tamu asing maupun tamu Indonesia ya kalau kita gabungkan di hotel bintang ini adalah sebanyak 1,41 hari ya. Jadi ini mengandung arti bahwa lamanya tamu menginap ya untuk tamu asing maupun juga tamu Indonesia ini menginap di hotel berbintang ya berkisar antara 1 sampai dengan 2 hari ya. Itu yang bisa disampaikan pada siang hari ini ya. Saya berharap kalau ada pertanyaan mungkin nanti ada yang bertanya ya. Jadi tadi dari Bu Penny menanyakan bahwa pada Oktober Jatim ini mengalami inflasi ya, tapi pada bulan sebelumnya terjadi deflasi ya, dan dibandingkan dengan Oktober 2020 maupun 2019 yang biasanya Jatim mengalami deflasi, tapi Oktober 2021 mengalami inflasi. Nah, apakah perubahan mantuman dari deflasi terus menjadi inflasi ini sebagai dampak dari adanya PPKM level yang perlahan-lahan menjadi level 1 yang mendorong permintaan pasar. Jadi memang kalau kita lihat pada bulan khususnya bulan Oktober ya adanya pelonggaran-pelonggaran ya, apalagi ya karena beberapa aktivitas-aktivitas ini adalah rujukannya kepada leveling daripada PPKM ya.
Jadi makin rendah level PPKM ini, aktivitas-aktivitas ini dilonggarkan, dan ini memang menjadikan hukum permintaan maupun penawaran ya, aktivitas-aktivitas ekonomi ini mulai menggeliat. Ini bisa dilihat dari seluruh kelompok pengeluaran ya, dari 11 ini ternyata juga semua terjadi inflasi. Dan ini kalau kita lihat secara Jawa Timur sendiri, semua kabupaten mengindikasikan juga terjadi inflasi ya. Ini memang tatkala aktivitas-aktivitas kegiatan ini sudah mulai dilonggarkan, ini sehingga ini juga mendorong permintaan yang bisa kita lihat dari sisi inflasi ya, karena kita berharap inflasi ini kan juga merupakan salah satu tanda ataupun juga salah satu alat ukur bagaimana denyut roda daripada perekonomian. Jadi itu betul bahwa level ini juga penting ya. Makanya kita mudah-mudahan ya seluruh yang ada di Jawa Timur ini levelnya sudah semakin kecil ya, atau levelnya menuju ke level 1 ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana potensi inflasi Jawa Timur di akhir tahun ya, seperti apa kecenderungannya ya, kecenderungan untuk di akhir tahun ya, khususnya adalah di November dan Desember ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan inflasi di tahun-tahun sebelumnya ya, kalau kita lihat ini biasanya memang untuk bulan November maupun bulan Desember ini selalu terjadi inflasi ya. Selalu terjadi inflasi ya, yang dimaksud saya tadi deflasi pada 2 tahun yang lalu, yaitu untuk Oktober ya. Oktober ini kan terjadi deflasi, kemudian November terjadi inflasi, dan Desember juga terjadi inflasi ya. Jadi untuk November dan Desember 2 tahun yang lalu adalah terjadi inflasi, dan ini memang karena adanya biasa akhir tahun ya, ada Natal dan Tahun Baru ya, ini juga kita melihat lagi bahwa pembatasan masih terjadi ya. Dari pengalaman memang di tahun-tahun sebelumnya pun juga kondisinya untuk November dan Desember ini memang terjadi inflasi ya. Untuk tahun ini ya, kecenderungannya bisa saja terjadi ya, tergantung memang tatkala penerapan PPKM ya. Mudah-mudahan kita semua juga mampu menjaga protokol kesehatan agar betul-betul ketat, dan vaksinasi ya, ini mudah-mudahan juga menjadi angin segar, angin baik ya, untuk bagaimana agar roda perekonomian ini bisa lebih baik lagi dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya ya. Jadi itu yang terkait dengan pertanyaan dari Bu Penny ya, dari Bisnis Indonesia. Itu saja yang mungkin disampaikan. Ya, jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada siang hari ini ya. Mungkin kalau nanti ada yang lebih detail lagi, nanti kita bisa diskusi di channel berikutnya ya, di channel yang lain maksud saya, agar apa yang kami sampaikan pada rilis siang hari ini bisa terdeliver sampai dengan ke masyarakat ya, bahwa kondisi inflasinya, kondisi nilai tukar petani, kondisi nilai tukar nelayan, termasuk juga perkembangan pariwisata yang dilihat dari indikator wisatawan mancanegara dan statistik perhotelan. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas
kehadirannya, dan salam sehat selalu. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop.